Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadeliana Putri Novitasari, nomor absen 24, kelas 11 MIPA 6. Perlawanan rakyat Aceh dalam mengusir penjajah Belanda atau yang disebut Perang Aceh berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Dalam sejarahnya, Perang Aceh terjadi pada tahun 1873 dan berakhir pada 8 Februari 1904. Artinya perang ini berlangsung selama 31 tahun. Pada akhirnya Belanda berhasil menguasai Aceh sepenuhnya pada 1904 dengan pembubaran Kesultanan Aceh. Belanda juga membentuk Kepresidenan Aceh sebagai wujud kontrol kolonial terhadap tanah rencong itu. Perang Aceh terjadi karena keinginan Belanda menguasai wilayah. Kesultanan Aceh yang menjadi sangat penting setelah terusan Suez dibuka. Sebelum Aceh terjadi, Belanda berhasil menguasai wilayah Kesultanan Delhi, mulai dari Langkat, Asahan hingga Serdang melalui perjanjian Siak tahun 1858. Padahal wilayah-wilayah tersebut sebenarnya masuk ke dalam kekuasaan Kesultanan Aceh. Sebelumnya merujuk pada perjanjian London 1824, Belanda harusnya mengakui kedaulatan Kesultanan Aceh dan wilayah-wilayahnya. Namun dengan adanya perjanjian Siak dan masuknya Belanda ke beberapa wilayah Aceh membuat Kesultanan Aceh geram dan menuding Belanda melanggar perjanjian London 1824. Sejak saat itu ketegangan pun meningkat. Kesultanan Aceh menenggelamkan setiap kapal milik Belanda yang melintas di perairannya. Berikut pada tahun 1871, Belanda dan Inggris terlibat perjanjian yang isinya antara lain Inggris menyerahkan urusan di Aceh kepada Belanda. Akibat perjanjian itu, Kesultanan Aceh lantas mengadakan kontak diplomatik dengan beberapa pihak seperti konsul Amerika Serikat, Italia hingga Turki Utsmani yang ada di Singapura. Langkah diplomatik Kesultanan Aceh terjadi alasan Belanda untuk melakukan penyerangan terhadap Aceh. Penyebab perangnya Aceh. Pertama, penyebab umum perang Aceh adalah pemerintahan Belanda melakukan perjanjian Traktat London 1824 dan Traktat Sumatera 1871. Kedua, Belanda berhak atas kekuasaan daerah Sumatera Timur yang didapatkan dari Sultan Siak. Belanda membantu Sultan Siak dalam perang saudara melalui Traktat Siak tahun 1858. Ketiga, Belanda menginginkan Aceh tunduk pada pemerintah, tetapi Sultan Aceh menolak tunduk pada Belanda hingga terjadi perang. Jalannya perang. Agresi tentara Belanda terjadi pada 5 April 1873 di bawah pimpinan Jenderal J.H.R. Kohrel. Pasukan Aceh yang terdiri atas para ulama dan rakyat terus mendapat gempuran dari pasukan Belanda. Pertempuran sengit pun terjadi di kawasan pantai dan kota. Dalam upaya memperebutkan Masjid Raya Baitur Rahman, Jenderal J.H.R. Kohrel meninggal dan pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur ke pantai. Setelah gagal dalam serangan pertama, Belanda melipat gandakan kekuatannya dan melakukan agresi kedua pada 9 Desember 1873 di bawah pimpinan Jan van Sweden. Dalam serangan ini, Belanda berhasil membakar Masjid Raya Baitur Rahman dan menduduki Keraton Sultan. Satunya Masjid Raya Baitur Rahman dan Istana Sultan membantu Belanda berani menyatakan bahwa Aceh telah menjadi daerah kekuasaan. Akan tetapi para uleblang rakyat dan ulama tidak ambil pusing dengan pernyataan Belanda dan terus melancarkan serangan. Periode Perangan Aceh. Periode pertama Perang Aceh terjadi pada tahun 1873 hingga 1874. Saat itu,
Pasukan Aceh dipimpin Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah. Sementara Serdadu Belanda bergerak dipimpin oleh Korel dengan kekuatan 300 pasukan. Periode kedua Aceh terjadi pada tahun 1874 sampai 1880. Rakyat Belanda dalam periode kedua ini dipimpin oleh Tuanku Muhammad Daud. Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Jan van Sweden berhasil menguasai istana Sultan Aceh pada 26 Januari 1874. Perang Aceh periode pertama dan kedua ini tergolong perang total dengan kekuasaan politik Aceh masih utuh meski pusat pemerintahnya berpindah-pindah. Periode ketiga, sementara perang Aceh periode ketiga terjadi pada 1881 sampai 1896. Dalam periode ini rakyat Aceh melancarkan strategi perang gerilya di bawah kepemimpinan Teku Umar. Pada periode ketiga ini muncul sejumlah tokoh perang Aceh seperti Teku Umar, Cut Nyadin, Teku Cikti-Tiro, Cut Mutia, dan seterusnya. Periode keempat, apapun periode perang Aceh keempat terjadi pada 1896 sampai 1910. Periode keempat ini berlangsung secara sporadis tanpa adanya komandan dan pusat kepemerintahan. Tokoh dan pemimpin perang Aceh. Tokoh perang dari Aceh: Sultan Muhammad Syah, 2 Sultan Muhammad Daud Syah, 3 Panglima Polim, 4 Teku Cikti-Tiro, 5 Teku Umar, 6 Cut Nyadin, 7 Cut Mutia. Tokoh perang dari Belanda: 1. J.H.R. Korel, Jan van Sweden, Johannes Pel, Karel Verdinand, Henry de Meny, Jan Jacob, Karel de Meulen, Godfried dan Dylan, Johan Cornelis van der Wijk, dan terakhir Johannes Benedict van Hooft. Akhir perlawanan. Setelah kematian Teku Umar, Sultan dan Panglima Polim memutuskan untuk berpindah-pindah supaya tidak bernasib sama. Akan tetapi mereka terpaksa menyingkir setelah terdesak oleh besarnya pasukan musuh. Pada 1903, Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah dan Panglima Polim juga menyerah setelah tekanan yang bertubi-tubi. Peristiwa ini membuktikan jalan pada pemerintah Belanda untuk menemakan kekuasaan di seluruh wilayah Kesultanan Aceh. Meski Kesultanan Aceh telah terus semangat, juang rakyatnya masih sulit untuk tidak padamkan hingga masa penduduk Jepang. Sekian dari saya. Kalau ada salah maupun sengaja atau tidak, saya minta maaf. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.